Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan itu bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini membutuhkan kerja serius, kerja cerdas, kerja sungguh-sungguh dari para SKPD. Ya, kalau secara pribadi, mungkin Pak Bupati juga akan sama, menginginkan tidak ingin ada terlalu gap yang jauh antara kepala daerah, wakil kepala daerah dengan birokrasinya dari aspek supaya bisa merumuskan. Karena kepala daerah itu dia melahirkan gagasan. Ya, para birokrat ini adalah expert. Suka tidak suka, sadar tidak sadar bahwa kita akan menuju kepada merit system. Kita menyadari bahwa gagasan kemudian dijabarkan dalam program kebijakan tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita sekalian. Hari ini saya bersama seorang tamu yang luar biasa. Tamu kehormatan yang berlatar belakang politisi dan aktivis, juga sebagai pemikir. Dia adalah Bang Helmi Umar Muksin, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, periode 2025-2030. Assalamualaikum Kakak Wabu. Waalaikumsalam Kakak Imo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga Selalu sehat sehat selalu Kakak. Iya, amin. Untuk lebih menarik diskusi dan bincang kita pada hari ini, saya ingin Kakak Wabub bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana masa kecil dan pendidikan Kakak Wabub. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Imo. Saya lebih senang kalau panggil Kakak Imo, lebih akrab ini. Karena saya kenal bukan baru sekarang. Tapi sebelum memulai, saya ingin menyapa dulu para pemirsa Rahim Odeyani Channel. Ini suatu kehormatan karena baru pertama kali sejak dilantik sebagai Wakil Bupati, kemudian bisa mengisi podcast. Dan pertama kali podcastnya Kakak Imo ini. Ya. Kalau tadi menyangkut dengan pertanyaan Kakak Imo bahwa masa kecil saya itu di Ternate. Tapi selebihnya memang saya ini dilahirkan dari orang tua asal Kayewa, bapak, dan ibu asal Bacan. Ya. Halmahera Selatan. Halmahera Selatan. Yang dirakit dan diproduksi di Ternate. Kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar di Ternate, sekolah dasar swasta tentunya. Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat masih SMP di Malang. Setelah selesai SMP, saya kembali ke Ternate dan melanjutkan di SMA swasta. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Malang. Setelah itu, kegiatan-kegiatan aktivitas lain lah. Sampai bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Sebelum terjun ke politik tentunya Kakak Imo ya. Baik, Kakak Wabub, atas penjelasan tentang biografi singkat tadi. Lalu kemudian, sejak kapan Kakak Wabub ini memulai karirnya di politik dan bergabung dengan Partai Nasdem? Karena kami mendengar sebelum terjun ke birokrasi, politisi yang di birokrasi, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Iya, betul. Kalau saya tidak salah, mungkin nanti dikoreksi, 2 periode pada saat itu. 3 periode. 3 periode di DPRD Provinsi Maluku Utara. Karena itu kami ingin tahu sejak kapan Kakak Wabub ini menjadi politisi. Silakan Kakak Wabub. Jadi kalau kita flashback ke belakang sebetulnya, Kakak Imo, sebelum terjun ke politik memang saya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta kurang lebih 3 tahun. Setelah itu coba untuk lebih aktif di wira swasta lah. Setelah selesai resign di Jakarta, kemudian ke Ternate lalu mencari-cari peluang kira-kira usaha apa yang bisa dikembangkan. Tahun berapa tuh Kakak Wabub? Saya bergabung dengan salah satu perusahaan bekerja di sini sekitar tahun 91 sampai dengan akhir tahun 93. Saya masih SMA itu. Oh, iya. Sudah lama. Setelah itu di kurun waktu kurang lebih tahun 95-96 itu saya bolak-balik Ternate untuk mencoba mencari peluang-peluang usaha apa gitu ya. Tapi rupanya memang semangat reformasi sebagai aktivis pada waktu itu, geliat atau girah semangat reformasi itu rupanya memang sedikit banyak mempengaruhi kita
untuk kemudian bagaimana saya terutama memikirkan juga ini barangkali politik ini juga menjadi salah satu jalur. Sehingga sepertinya saya pada saat sampai di Ternate mencoba beberapa aktivitas usaha, ternyata memang kalau pikir-pikir saya bukan passionnya di situ. Iya, lebih ke politik karena memang orang tua politisi selain dai juga. Jadi sejak kecil memang hidup di lingkungan politik, kemudian mengikuti perkembangan reformasi itu, sehingga ini menjadi semangat baru. Selain gen, ya ada peristiwa-peristiwa yang saya tertarik gitu untuk ke politik. Ya ternyata memang passionnya lebih ke situ, ke politisi. Ya. Saya bergabung dengan salah satu partai sebelum Nasdem berdiri, beraktivitas secara penuh di partai tersebut ya. Sampai pada tahun 2009 ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPR langsung di tingkat provinsi. Dapil Halsel. Pemilu tahun 2009. 2009 saya mengikuti pemilu legislatif pada waktu itu. Dan alhamdulillah terpilih. Memang ada perdebatan di internal karena pada waktu itu belum mengenal yang namanya suara terbanyak. Suara terbanyak. Ya, masih nomor nomor urut. Tapi karena ada beberapa pihak yang menuntut judicial review terkait dengan aturan itu, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi, ya suara terbanyak. Nah, karena itu juga salah satu faktor yang kemudian saya terpilih karena pada waktu itu saya nomor 3. Nah, dalam perjalanan karena suara terbanyak itu ya. Karena suara terbanyak. Kalau nomor urut ya pasti kalau secara peringkatan ya kan. Yeah. Nah setelah itu belum selesai satu periode saya mengundurkan diri dari partai yang lama. Ya. Sebetulnya perbedaan hanya pada persoalan visi politik saja sehingga saya harus mengambil langkah untuk mundur dari partai itu sekaligus juga mundur dari anggota DPR. Bersamaan dengan itu ini muncul nih Partai Nasdem pada waktu itu. Jadi anggota DPRD aktif sampai tahun 2013. Kemudian kakak mengundurkan diri? Mengundurkan diri ya. Pada tahun 2013 saya bergabung bersama teman-teman DPR aktif ke Partai Nasdem. Kebetulan di Partai Nasdem juga ada beberapa senior di situ, aktivis, mengajak kita bergabung gitu. Nah setelah bincang-bincang diskusi, ternyata partai ini adalah partai yang prospek selain partai yang modern, jadi dikelola secara profesional, juga dengan visi atau tagline partai gagasan. Partai gagasan. Partai gagasan. Ya. Jadi resminya sekitar bulan Maret 2013 pada waktu itu ya. Kemudian mempersiapkan untuk pemilu 2014 di Maluku Utara pada waktu itu ya. Itu berarti jarak waktu dari 2013 ke 2014 itu sangat sekali. Singkat sekali karena praktis hanya 1 tahun perkembangan itu ya. Bagaimana kita harus melakukan konsolidasi partai secara kabupaten kota Maluku Utara, kemudian mempersiapkan rekrutmen calegnya, lalu mendesain program dan strategi partai dalam waktu yang relatif singkat. Dan alhamdulillah itu juga menjadi satu peristiwa yang cukup fenomenal menurut kami gitu ya. Fenomenal karena secara peringkatan Nasdem bisa berada pada posisi 3 besar di provinsi ya. Kemudian mendapat posisi sebagai wakil ketua DPR Pak Ishak Nasir. Dan kedua kami juga mendapat kursi DPR RI Pak Ahmad Hattari. Karena pengelolaan partai yang baik sehingga dia menghasilkan juga yang baik gitu. Dan ini bisa kami pertahankan terus sampai di pemilu kedua ya di Maluku Utara 2019. Secara angka meningkat. Walaupun di provinsi kita turun 1 karena dari 5 kursi yang kita dapat, kemudian di 2019 hanya 4. Tapi di kabupaten kota itu meningkat dan masih bisa mempertahankan kursi DPR RI. Nah, sejalan dengan itu, waktu itu sudah ada saya kepikiran secara pribadi nih Kakak Imo. Saya ini kelihatannya lebih ada kecenderungan mau pindah kamar ini. Dari legislatif ke eksekutif. Iya. Lalu di 2019 itu. 2019 ya, saya pikir kalau pencapaian Partai Nasdem di tingkat kabupaten itu signifikan, berarti saya sedikit confidence untuk bisa maju di legislatif. Kakak Wabu. Jadi di 2019 itu menurut Kakak Wabu bahwa terjadi peningkatan kursi di DPRD Kabupaten Kota. Betul, iya. Di Halmahera Selatan itu berapa kursi yang diraih? Dari sebelumnya 4 kursi di periode 2014, di 2019 itu meningkat tambah 1 kursi menjadi 5 kursi. Dan kita berada di posisi ketua DPR di Halmahera Selatan. Ya, memang bersama dengan teman-teman pengurus DPD Nasdem Halmahera Selatan, kita merancang, mendesain strategi untuk bisa memenangkan legislatif di Halmahera Selatan. Dan alhamdulillah itu terpenuhi. Nah, dari situlah kemudian saya bertekad maju sebagai bupati di Halmahera Selatan pada waktu itu. Ya, untuk Pilkada 2020. Pilkada 2020. Menjalani masa di DPR pada waktu itu hanya setahun. Setelah 1 tahun saya mengundurkan diri. Ada keinginan untuk pindah kamar ya? Betul, ya. Memang keinginan pindah kamar itu Kakak Imo jauh sebelum tahun 2020. Ketika tahun 2018 itu sebelum Pileg itu sudah memang berkeinginan ke sana gitu ya. Karena pengalaman 2 periode di DPR menurut saya sudah cukup untuk bisa mengaplikasikan ke
eksekutif. Ya, jadi keinginan untuk pindah kamar dari kamar legislatif kemudian ke kamar eksekutif, mungkin Kakak Bau bisa menceritakan tentang lika-liku lalu perjalanan untuk mewujudkan obsesi itu seperti apa? Ya. Memang kalau kita berpikir begini, tentu Kakak Imo ini juga kan pernah menjadi anggota DPR, kemudian menjadi wakil bupati juga ya, pasti Baik, ya. pasti akan sama lah. Ya. Pengalaman berparlemen di DPR selama beberapa periode tentu menjadi bekal sebetulnya untuk bagaimana didedikasikan di lingkungan eksekutif, karena kita tahu bahwa dari sisi aspek kewenangan itu tentu lebih besar kewenangan di eksekutif tentunya ya. Nah, sebagai politisi pasti siapapun juga berkeinginan ke arah sana, termasuk saya pada waktu itu ya. Iya. Sehingga tahun 2018 itu sudah berkeinginan itu, lalu kemudian merancang mendesain kalau pencapaian partai di Halmahera Selatan Nasdem perolehan kursinya signifikan, saya maju sebagai bupati pada waktu itu, berdiskusi dengan teman-teman di Nasdem, baik di provinsi maupun di Kabupaten Halmahera Selatan dan juga tentu DPP. Ya, saya mendapat lampu kuning dari DPP untuk maju sebagai bupati pada waktu itu. Ya. Itu sejalan dengan waktu, kemudian saya mencalonkan diri. Kebetulan didukung oleh Partai Nasdem ditambah dengan Partai Hanura. Hanya 2 partai saja. Ya. Kemudian bertarung, tapi saya... Itu 2020 2020 ya. Obsesi saya bertarung itu kesampaian. Tapi kalah, artinya belum menang. Jadi untuk menjadi satu pengalaman yang berharga bagi saya tentunya. Di waktu yang cukup lama menurut saya sebagai seorang politisi, tidak ada aktivitas politik. Paling tidak bagaimana harus bisa mempertahankan eksistensinya sebagai politisi. Ya, karena ini kan politisi itu cerminannya elektoral. Elektoral. Iya, elektoral. Elektoral itu berkaitan dengan eksistensi kita sebagai politisi. Bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi sehingga bisa survive di jalur ini. Ya, karena kalau pasif cukup lama bisa jadi tergerus elektoral kita. Ya, tergerus ya. Jadi coba mempertahankan eksistensi sebagai seorang politisi, untuk berpikir nanti pada tahun 2024 mencalonkan diri kembali. Iya, gitu. Karena momentum politik itu kan dia 5 tahunan. 5 tahunan, ya betul. Kalau kita lihat Pilkada 2020, itu nanti tunggu 2024 baru ada momentum politik. Momentum politik lagi, karena serentak itu kan. Serentak, berarti kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Iya, kita nganggur itu. Kakak istirahat. Iya. Tapi lalu kan mempersiapkan diri. Dalam politik itu bisa mati berkali-kali. Iya. Tetapi politik itu tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Tidak boleh mati itu. Itu prinsip ya. Di tahun 2024, Kakak juga ikut pencalonan DPD RI Dapil Maluku Utara. Karena waktu itu kan pemilu legislatif duluan, termasuk di DPD RI, kemudian pilkada. Itu ada 2 target yang dapat mengukur eksistensi saya sebetulnya ke publik bahwa saya masih bisa cukup signifikan atau tidak ya. Itu menjadi tolak ukur sebenarnya parameter. Kalau pencapaiannya itu signifikan, pasti dia berpengaruh ke pilkada karena waktunya dekat ya. Karena ceruk itu masih bahkan belum hilang ya. Nah, kemudian saya coba calon di DPD bersama dengan teman-teman yang lain para politisi sekitar 17 orang. Nah, secara peringkatan itu saya di peringkat ke-7. Dari 17 calon, secara otomatis kan tidak masuk ini. Ya, karena jatahnya cuma alokasi 4. Kemudian jarak dari hasil penetapan pasangan calon terpilih dengan memasuki fase tahapan pilkada itu dekat. Dan kebetulan pencapaian saya di Halsel itu dapat suara kurang lebih 20.000. Dari fakta elektoral itu, ya, meyakinkan Kakak Wabub, ternyata saya masih ya, dari sisi dipercayakan itu, oleh masih rakyat ada. ya. Baik, kita masih lanjut. Pada tahun 2024, di saat yang sama, regulasi mengatur soal siklus momentum politik, di mana di tahun itu ada pileg, lalu ada pilpres, dan ada pilkada. Iya, betul. Kami mendapat informasi bahwa Partai Nasdem dan beberapa partai politik lain merekomendasikan Kakak ini menjadi salah satu calon wakil kepala daerah yang kita tahu berpasangan dengan Pak Bupati saat ini, Pak Basam Kasuba, dan alhamdulillah terpilih. Lalu kemudian di akhir bulan Februari, Kakak dilantik, diresmikan oleh Presiden
Prabowo pada saat itu menjadi wakil kepala daerah. Nah, sebagai wakil kepala daerah, memegang peran penting juga di setiap institusi pemerintah daerah. Karena itu dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Kakak Wabub terhadap masyarakat Halmahera Selatan. Misalnya soal konsolidasi organisasi pemerintahan, lalu pelayanan kemasyarakatan, lalu kemudian karena ini baru mulai pemerintahannya, tentu akan menyusun rencana-rencana kerja seperti penyusunan RKPD tahun 2026 dan RPJMD untuk 5 tahunan. Mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Setelah terpilih, kemudian diambil sumpahnya dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, kami berkesempatan untuk mengikuti retret dulu, tapi di penghujung acaranya. Dari situ banyak dapat masukan gambaran dari presentasi tentu pejabat-pejabat negara. Saya melihat bahwa memang kelihatannya Kakak Imo itu ada perubahan paradigma sebetulnya ya, negara ini ya. Kebetulan presidennya baru gitu ya. Nah, ini juga harus kita memikirkan dalam waktu yang relatif cepat sambil menyusun RPJMD ini. Bagaimana mengaplikasikan pikiran-pikiran yang kita dapati di retret itu untuk bisa disinkronkan dengan visi misi bupati wakil bupati begitu. Nah, ternyata memang dapat. Bersamaan dengan itu ada beberapa agenda rutin pemerintah daerah karena harus melaksanakan musrembang RKPD 2026. Kemudian menyusun RPJMD tahun 2026 buat bupati wakil bupati terpilih. Ini akan berjalan optimal kalau kemudian kita melakukan konsolidasi internal dulu dengan para birokrasi. Bagaimana mengintegrasikan pikiran-pikiran dan bupati wakil bupati terpilih yang di dalam visi misi itu ke dalam program yang akan dirumuskan di dalam RPJMD itu ya. Tentu dengan selaras juga dengan Astacita. Kita masih berkonsentrasi pada posisi itu dulu. Iya. Konsolidasi organisasi. Iya, organisasi menyamakan persepsi untuk ada kemistrinya dulu. Iya, baik kemistri dalam hubungan kerja maupun kemistri dalam pikiran-pikiran menurunkan program. Itu yang kita lakukan dulu dengan bersama Pak Bupati, dengan saya, bersama dengan teman-teman dari birokrat ini tentunya. Nah, Kakak Imo pasti lebih berpengalaman dalam posisi itu. Karena sudah satu periode bisa menjalankan itu sebagai dan sukses memimpin Halmahera Tengah. Praktis karena kita lihat dari ukuran kesuksesan itu, perjalanan selama satu periode itu praktis tidak ada riak-riak antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Itu menjadi contoh sebetulnya. Bahwa ini harus di level elit itu ketika baik, otomatis program itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Nah, kita juga akan menuju ke sana seperti itu. Bagaimana menyamakan persepsi dulu. Kebetulan pikiran-pikiran yang kita keluarkan dalam visi misi itu sama konteksnya ya. Artinya Pak Bupati dengan saya itu sudah bersepakat bahwa tagline kita atau visi misi kita itu adalah agromaritim 4.0 gitu. Ya. Agromaritim 4.0. Iya, itu visi misi Halmahera Selatan. Kalau bicara agromaritim itu bagaimana mengembangkan potensi di sana kita baik laut maupun darat. Ya, agrokultur dengan aquakulturnya itu sesuai dengan karakteristik dan potensi kita di sana. Gitu. Karena dari aspek kewenangan kita harus mencari posisi lain, keunggulan-keunggulan potensi kita, karakteristik lain, supaya itu menjadi nilai tambah bagi daerah. Karena kontribusi pendapatan per kapita dari sektor pertanian dan nelayan cukup tinggi kalau menurut data BPS, kalau khususnya di Halmahera Selatan. Nah, kita fokus ke sana untuk menciptakan ekonomi tumbuh di tingkat pedesaan dari dua sektor ini, agrikulturnya maupun aquakulturnya, dalam konsep pengembangan agromaritim dengan pendekatan perencanaan yang berbasis teknokratik dengan teknologi. Itu yang akan dikembangkan di sana. Nah, itu yang kita merumuskan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada waktu presiden terpilih, ya pertumbuhan ekonomi dari sektor dan subsektor itu. Sektor pertanian subsektornya apa? Ya perikanan subsektornya apa? Kira-kira yang harus dikembangkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik. Nah, pikiran Pak Bupati Halmahera Selatan itu memang pendekatannya pada spasial, zonasi atau klasterisasi gitu ya. Sehingga pembangunan itu pendekatan pada basis zonasinya. Karena Halmahera Selatan itu daerah yang cukup besar, kurang lebih hampir sepertiga dari Maluku Utara. Iya, kemudian 72% itu laut, ada 371 pulau. 41 pulau saja yang dihuni, selebihnya tidak. Nah, bagaimana pemanfaatannya itu yang harus kita pikirkan ya. Nah, ini sejalan. Makanya isu agromaritim tadi itu yang menjadi relevan dengan kondisi kekinian maupun secara karakter dan potensi
Belum lagi karakteristik secara wilayah. demografi, Ya, jumlah penduduk terbesar. Halmahera Selatan Terbesar di Maluku antara Utara. kabupaten kota lain, betul ya. Ya. Nah, itulah yang kemudian kita pikirkan untuk mengembangkan sektor ini menjadi unggulan. Baik Kakak Wabub, tadi Kakak menjelaskan agromaritim yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Halmahera Selatan. Selatan. Ya. Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Untuk mewujudkan itu, maka didorong sektor kelautan, Iya. kemudian Betul. pertanian. Ya, di situ. betul ya. Perkebunan, Karena pariwisata. kita tahu Maluku Utara, Kakak, Ya. pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Ya, betul. Bahkan lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi ketika kita breakdown, kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi ini ada di pengelolaan tambang. Ya. Sementara untuk sektor pertanian, kelautan, dan sebagainya itu mungkin di nomor urut 2. Gitu. Karena Betul. itu menurut saya menarik. Gagasan yang tadi disampaikan oleh Kakak Wabub terhadap visi dan misi maupun program yang akan didorong di dua sektor ini. Karena itu sedikit untuk bisa mengelaborasi pikiran-pikiran ini lebih jauh. Ya, betul. Silakan, Kak. Ya, kalau kita berdasarkan pada hasil riset, Kakak Imo, kalau investasi 1 triliun di sektor pertambangan, itu hanya bisa meningkatkan tingkat pengangguran itu di kurang lebih 3-4% saja. Sangat kecil ya. Tapi kalau di bidang agromaritim, itu bisa sampai 30%. 30%, mengurangi penganggurannya ya. Dari aspek pengangguran. Kalau pengangguran itu kan pasti berkorelasi dengan pendapatan sebetulnya orang. Betul. Meningkat pendapatannya. Benar. Betul. Nah, kalau bicara tentang sektor pertambangan kemudian yang membuat kita berkontribusi bagi pendapatan pertumbuhan ekonomi di sana, itu kan sektor saja. Iya, mungkin sektor pertumbuhan dengan subsektornya gitu. Tapi dia tidak mencerminkan secara keseluruhan. Karena ini jumlah akumulasi, tapi ketika di breakdown ke bawah itu hanya di sektor itu saja yang kemudian berkontribusi besar ya. Sekitar 26-27% Maluku Utara tentunya. Padahal sebetulnya kita masih punya potensi lain yang bisa digarap, yang bisa meningkatkan pertumbuhan bisa dikelola, dan investasinya tidak besar di sektor pertambangan. Karena itu selain padat modal, ya juga padat modal yang tidak akan mungkin sanggup daerah lakukannya. Selain itu juga faktor kewenangan kita ya. Nah, bagaimana kita mengelola potensi saja sebetulnya. Yang kedua, kebijakan presiden terpilih menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian ketahanan pangan, ya. Lalu bagaimana memanfaatkan potensi daerah untuk bisa mandiri secara fiskal. Tentu dia menggarap potensi yang ada di daerah itu. Nah, ini kita elaborasi di dalam program yang nanti dirumuskan dalam RPJMD. Tentu pendekatan visi misi. Jadi sudah cepat. Menurut saya itu match, ada sinkronnya dengan kebijakan nasional. Sehingga kita tidak terlalu harus merubah banyak hal di dalam RPJMD kita karena masih sejalan dengan Astacita. Sehingga konsentrasinya ke situ, sembari tidak juga mengesampingkan hal yang lain. Karena hal yang lain itu menyangkut dengan soal infrastruktur. Itu juga perlu didukung untuk kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi itu kan harus dia paralel dengan sektor-sektor lain. Dia simbiosis. Mutualisme. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa karena kita potensi kelautannya itu 72% dari luas daratan antara perbandingannya. Luas daratan dengan luas lautan. Sehingga kita coba berkonsentrasi dua hal ini. Jadi selain pertanian, perikanan, juga pariwisata. Ya, itu 3 hal itu yang di dalam konsep agromaritim itu yang akan mau dikembangkan. Nah, walaupun di dalam sisi kewenangan, pasca perubahan dari revisi Undang-Undang 32 ke 23 itu kan ada 11 kewenangan di kabupaten dan di take over ke provinsi. Salah satunya perikanan. Begitu ya. Sebetulnya perikanan, kehutanan, pertambangan. Iya, betul. Nah, di situ posisinya. Jadi kalau kita bicara dari sektor perikanan itu kan ada 2 sebetulnya yang menjadi pertambahan nilai lah. Tangkap maupun budidaya. Dari sisi tangkap kan kewenangan kita terbatas baik dari perizinan maupun dari sisi kapasitas. Tapi pemerintah pusat juga menyiapkan regulasi, kalau saya tidak salah itu Permen KKP nomor 10 tahun 2024 soal pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau. Nah, itu dalam perspektif pengembangan budidaya. Nah, kalau kita bicara dari perspektif itu, tengah melihat komoditas sebagai subsektornya. Komoditas apa yang mau dikembangkan? Halsel memiliki itu. Kalau 5 komoditas yang menjadi unggulan saat ini di forum-forum internasional itu pun dibahas. Pertama itu adalah ikan jenis kerapu, kemudian lobster, kemudian udang dengan berbagai jenis. Tapi mungkin primadonanya adalah faname, gitu ya. Kemudian rumput laut, ikan jenis tilapia. 5 komoditas unggulan yang bisa dikembangkan dalam budidaya.
Nah, Halmahera Selatan dengan luas wilayah begitu dengan potensi masing-masing. Ya tinggal kita mau kembangkan di mana saja komoditas-komoditas ini. Misalkan rumput laut di mana gitu ya kan? Karena Ya. sektoral tadi. Karena ada ya, Ya. seluruh daerah itu memiliki keunggulan untuk dikembangkan. Karakteristik masing-masing. Masing-masing itu, ya. karakteristik. Ya. Artinya kualitas air perairan yang ada di perairan Kiowa dengan perairan Bacan tentu tidak sama. Tidak sama. Jadi harus komoditas yang tepat yang dikembangkan Ya. di situ ya. Nah ini butuh penelitian, butuh riset, butuh pendekatan teknokratik untuk kemudian bagaimana mengembangkan sehingga tidak gagal. Iya, tidak gagal program gitu. Benar. Gagal program ini kan mubazir nantinya. Betul. Ya, APBD kita habis. Jadi tidak semua wilayah di Halmahera Selatan itu bisa kembangkan dikembangkan komoditas yang sama. satu jenis Ya, bisa. tidak bisa. Yang kedua, sektor darat itu kita sedang mengidentifikasi lahan-lahan yang cocok untuk dikembangkan sektor budidaya khususnya jenis tilapia, Ya. mujair, nila dan lain sebagainya. Ya. Termasuk lahan-lahan yang tidak produktif. Misalkan berawa, itu kan Ya. kalau dialih fungsikan ke tambak masih bisa Ya. sebetulnya. Sehingga bupati bisa menetapkan itu menjadi kawasan strategis Ya. untuk pengembangan sektor apa Ya. gitu ya. Kalau sudah ditetapkan itu kawasan strategis berarti otomatis konsentrasinya akan dilakukan ke situ Ya. sebagai program unggulannya. Baik dia budidaya sektor perikanannya maupun pertaniannya. Pertanian. Apakah yang tahunan atau hortikultura, Ya, ya ya. kan? Kemudian juga daerah-daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Ini penting mau saya sampaikan karena memang kalau kita mengikuti dinamika dan perkembangan secara kebijakan-kebijakan secara nasional, kesimpulannya daerah itu harus mandiri secara fiskal. Mandiri. Iya. Kalau kita bicara mandiri secara fiskal, bagaimana kemampuan kita meningkatkan PAD. Inpres nomor 1 tahun 2025 itu menjadi tantangan bagi daerah. Memang kita harus kembali kreatif dalam merancang strategi perencanaan kita ya. Kaitan dengan Iya. efisiensi ini ya. Ya, kaitan dengan efisiensi. Itu kan kita berpikir positif saja bahwa kita ini harus lebih kreatif. Betul. Nah, sehingga bagaimana daerah itu bisa merancang strategi perencanaannya Ya. dengan baik, pengalokasian anggaran yang tepat, Betul. sehingga dia berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan bermuara kepada kemandirian fiskal. Ya, PAD-nya meningkat. termasuk untuk mendorong pendapatan per kapita bagi Betul, ya, betul. masyarakat. Ya, betul. Karena di sana memang banyak sekali nelayan dan petani sebetulnya yang memang sudah sejak dulu ada itu. Oke, Kakak Wabub, panjang sekali mengelaborasi pikiran-pikiran yang itu menjadi sebuah gagasan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Pak Basam Kasubwa bersama dengan Kakak Helmi Ya. Umar Muksin ini luar biasa. Pada tataran gagasan, oke. Pada tataran perencanaan, yes. Tetapi pada tataran implementasi secara operasional ini akan dilakukan oleh SKPD. Ya. Karena itu dibutuhkan satu inovasi, keseriusan, kemudian dengan kesungguhan hati dari perangkat daerah. Dan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan itu bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini membutuhkan kerja serius, kerja cerdas, kerja sungguh-sungguh dari para SKPD. Silakan. Iya, kalau secara pribadi, mungkin Pak Bupati juga akan sama, menginginkan tidak ingin ada terlalu gap yang jauh antara kepala daerah, wakil kepala daerah dengan birokrasinya dari aspek supaya bisa merumuskan. Karena kepala daerah itu dia melahirkan gagasan. Ya. Ya, para birokrat ini adalah expert, sehingga ini juga menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program kebijakan kita nanti. Suka tidak suka, sadar tidak sadar bahwa kita akan menuju kepada merit system. Tergantung bagaimana dia mampu mengelola program kebijakan di masing-masing OPD itu. Itu yang dilahirkan lewat sebuah perencanaan daerah. Kita menyadari bahwa gagasan kemudian dijabarkan dalam program kebijakan tidak cukup. Ya. Inovasi tambahannya pun tidak cukup. Ya. Perlu ada kolaborasi. Iya. Ya. Kalau Kakak Imo mungkin sudah pernah melakukan itu, kolaborasi multi stakeholder atau dengan lintas pemangku kepentingan gitu ya. Ya. Kita menyadari kenapa kolaborasi itu terjalin karena untuk menutupi kekurangan SDM kita. Bisa jadi pendekatan semacam pentahelix itu tidak relevan di kondisi saat ini. Ya, mungkin harus pakai pendekatan kolaborasi yang pentahelix gitu ya, dengan melibatkan akademisi dan juga para insan pers untuk terus mensosialisasi sekaligus eksternal pressure, mengawasi bagaimana pelaksanaan program itu berjalan dengan baik ya. Pendekatan-pendekatan kolaborasi ini bisa menunjang program itu dia berhasil atau tidak. Kalau dari aspek birokrasi,
Ini soal bagaimana keseriusan yang tadi Kakak Imo sampaikan ditambah dengan kemampuan mereka mengimplementasikan kebijakan itu di level grassroots. Itu harus diawasi terus betul-betul. Kebetulan saya ini wakil bupati, tugasnya pengawasan, sehingga kalau diperintahkan oleh Pak Bupati untuk melakukan pengawasan di situ, tentu saya siap saja tergantung apa yang akan diperintahkan nanti gitu ya. Saya melihat bahwa dari sisi pengalaman, dari sisi kemampuan, tentu para birokrat Halmahera Selatan cukup mampu lah untuk bisa melakukan hal itu. Hanya saja ini kan baru posisinya. Ya. Ya, kita masih mencoba mencari chemistry yang pas, baik dari perspektif pendekatan secara personal maupun pemikiran. Jadi saya mencoba untuk menjadikan keseharian saya itu lebih banyak diskusi dengan teman-teman untuk pendekatan itu supaya kita mendapat visi yang sama gitu ya. Betul. Dalam bekerja nanti. Nah, ada keyakinan itu bahwa optimisme itu ada dengan para aparatur kita di sana tentunya. Tapi juga harus ditambah. Karena di beberapa kesempatan saya juga berdiskusi dengan teman-teman dari pimpinan OPD yang coba mengidentifikasi misalkan kalau pekerjaan ini kita lakukan misalkan di sektor pertanian maupun perikanan, tentu hal paling pertama yang kita harus mengidentifikasi adalah selain program sudah jadi nih, ya sudah didukung anggaran, tentu kita juga melihat daya dukung personal kita. Misalkan tenaga penyuluh kita pertanian, perikanan, cukup tidak untuk bisa mengembangkan itu ya. Karena kita berharap ada transformasi pengetahuan antara penyuluh yang punya kemampuan itu, pengetahuan itu dengan masyarakat. Iya, pasti terjalin terus ya. Kalau tidak mencukupi, kita harus mencari cara lain. Itu yang saya maksud dengan kolaborasi. Kita harus menggandeng pihak akademisi misalkan, iya kan. Ada beberapa calon sarjana yang sudah mau selesai, itu bisa kita kerjasamakan untuk bagaimana bisa termasuk pers ya. Termasuk pers ya, karena pers itu fungsi pengawasan sekaligus sosialisasi itu ya dilakukan supaya program ini bisa berjalan. Jadi kuncinya bukan hanya gagasan yang baik didukung oleh para expert di jajaran birokrasi. Yang berikut juga adalah soal inovasi penting, lalu kolaborasi supaya menutup kekurangan SDM kita. Ya, sehingga ini bisa berjalan. Termasuk di dalamnya adalah para media juga sebagai untuk difungsikan untuk bisa mengawasi sekaligus mensosialisasi program-program pemerintah daerah supaya dia berhasil. Oke, tadi Kakak Wabub menyinggung soal beberapa tantangan. Iya. Di mana kita tahu Halmahera Selatan itu secara geografis luas wilayahnya cukup besar. Juga didominasi oleh luas laut. 72% laut. Dan 28% daratan. Lalu begitu banyak pulau yang didiami oleh manusia yang tinggal di situ. Bagaimana Kakak Wabub dengan Pak Bupati bisa mengatur waktu, berkunjung ke masyarakat dengan waktu yang begitu terbatas, sementara ada harapan, ada keinginan. Saya ambil contoh di Gane Timur, Kakak. Iya, betul. Mereka itu sebetulnya punya kerinduan agar Pak Bupati dan Kakak Wakil Bupati Halmahera Selatan itu bisa berkunjung ke desa mereka. Silakan Kakak. Baik, terima kasih ini. Ini tantangan yang luar biasa Kakak Imo dengan geografis kita di Halmahera Selatan ya. 249 desa, 30 kecamatan, 371 pulau, 41 pulau dihuni. Yang selain 330 tidak ada penghuninya gitu ya. Kemudian rentang kendali begitu. Jadi 28% itu daratan, bukan hanya daratan kontinental saja, tapi didominasi oleh pulau-pulau. Jadi itu tantangan geografis yang luar biasa. Kalau kemudian membagi waktu untuk bisa itu, saya sendiri secara pribadi akan coba untuk bisa menjangkau seluruhnya. Seperti pada pelaksanaan kita kampanye. Karena kampanye kita bisa melakukan itu. Walaupun kita membagi tugas antara Pak Bupati dengan saya, membagi tugas untuk bisa berkunjung semuanya. Tapi ketika sudah resmi menjadi kepala daerah, tentu kalau kita bicara dari pendekatan aturan, gitu, bahwa tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara dari perspektif itu, kesejahteraan masyarakat pendekatannya, maka perencanaan partisipatif itu salah satu bagian terpenting. Sehingga kita datang berkunjung, lalu kemudian menyerap aspirasi apa menjadi kebutuhan di daerah itu. Itu pendekatan partisipatif di situ. Saya menyadari itu. Saya ada sedikit optimis bisa menjangkau itu. Kita kan bisa membagi waktu antara Pak Bupati dengan saya, tentu ditemani dengan para OPD terkait ya. Di sini strateginya adalah bagaimana kita merumuskan perencanaan. Kalau perencanaan itu kan otomatis, kan ruang fiskal kita ini kan terbatas. Tidak mungkin sekali jalan langsung bisa mencakup seluruh Halmahera Selatan.
Jadi pasti ada program prioritas yang sudah dirancang pemerintah Benar. daerah sampai 5 tahun ke depan, tahun pertama Ya, dan tahun kelima ya. tahun, ya, baik Renja maupun Renstranya, ya, Benar. selama tahun masing-masing OPD. Nah, sebelum itu dimulai, kita akan berkunjung ke daerah itu dulu. Iya. Jadi bagaimana rumusan yang sudah dilakukan oleh OPD, organisasi perangkat daerah terkait masing-masing sektor, ditambah lagi dengan pendekatan partisipatif tadi, Partisipatif, berdasarkan ya. pada kunjungan kepala daerah, wakil kepala daerah, supaya kita kemudian melakukan combine, gitu. Mana yang baik, sambil berdiskusi dengan masyarakat bahwa apa yang terbaik di situ yang harus kita lakukan, gitu. Aspirasi itu yang akan ditangkap untuk dielaborasi atau di-combine dengan kebijakan daerah. Ya. Kita sekarang berupaya sedang mencoba untuk menselaraskan perencanaan dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Dimulai dari formatnya adalah Musdes, kemudian RKPDes dan APBDes itu di setiap tahapan, 3 tahapan itu harus perlu diasistensi. Bukan diintervensi soal anggarannya, Benar, tidak, benar, tapi ya. kebijakannya, programnya. Ya, Ya, supaya programnya itu sejalan dengan program prioritas daerah. Gitu, iya kan? Sinkron ya. Dia sinkron. Karena konsentrasi kita di situ. Kalau kita lihat dana desa itu ada menu-menunya sudah ditentukan. Ada infrastrukturnya, ada pemberdayaan ekonominya, ada jaring pengaman sosialnya, dan lain sebagainya gitu. Berarti kan sama sih sebetulnya dengan perencanaan di daerah. Tinggal bagaimana disinkronkan saja gitu ya kan arahnya. Maka itu perlu diasistensi oleh siapa? Oleh OPD terkait. Bisa saja membentuk tim terpadu lah misalkan unsurnya dari Bapeda, kemudian dari DPMD, dari hukum, dari keuangan, turun bersama-sama dengan camat untuk sama-sama mengasistensi itu supaya BPD berjalan normal. Fungsi penganggarannya itu tepat, baik perencanaannya maupun pengalokasiannya tepat, itu sesuai dengan kebijakan daerah. Yang kedua adalah bagaimana kita akan coba membangun diskusi juga dengan teman-teman di DPR sehingga aspirasi yang diserap bisa sejalan dengan perencanaan daerah, khususnya RKPD-nya. Dalam rangka menyusun pokir DPRD. Iya, betul ya. Supaya sama. Karena saya menyadari bahwa DPR itu adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Betul. Iya. DPR juga yang kemudian membahas RPJMD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Sehingga ketika nanti pada tahun 2026 ketika kita perencanaan sosial ini sudah match ini, sejalan ya, sudah simetris gitu ya. Dari desa kemudian DPR sampai ke RKPD. Tinggal pikiran-pikiran itu yang dikembangkan karena kita juga butuh masukan dari teman-teman DPR ini. Betul. Karena DPR itu kan 3 kali melaksanakan kunjungan reses ya. Nah, kalau ini sudah jalan berarti kita dapat meminimalisir rentang kendali tadi dari sektor itu saja. Nanti bupati dengan wakil bupati meluangkan waktu untuk kemudian bisa berkunjung ke daerah-daerah, melihat potensi daerah itu dan juga berdiskusi dalam pendekatan partisipatif tadi. Saya masih optimis bisa jangkau. Kenapa? Karena 2 bulan kita melaksanakan kampanye itu semua desa bahkan dusun yang ada di Halmahera Selatan kita jangkau. Bisa dijangkau. Iya. Nah ini waktu kita 5 tahun. 5 tahun. Nah, ya, 5 tahun. 5 tahun ini saya yakin bisa kita menjangkau. Walaupun daerah kita berat. Baik. Ya. Oke, Kakak, kita sudah di penghujung diskusi hari ini. Kira-kira apa pesan yang ingin Kakak Wabub sampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Halmahera Selatan, khususnya kepada para ASN? Ya. Karena setiap momentum pilkada itu, Kakak, pasti ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan, lalu perbedaan itu tidak dikelola secara baik, akan berdampak terhadap perpecahan. Karena itu sebagai wakil kepala daerah, apa yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, khususnya kepada para ASN, agar mereka itu bisa bersatu kembali. Lupakan peristiwa politik yang lalu, mari kita bersatu kembali untuk kita bangun Halmahera Selatan. Kakak Ibo, syarat untuk kemudian program itu bisa berjalan dengan baik adalah stabilitas. Stabilitas, iya. Stabilitas harus tercipta. Tercipta baru kita bisa melaksanakan program kegiatan itu secara baik. Kondisi saat ini sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan setiap 2 tahun, 3 tahun kita pemilu ya. Kalau ini kan sudah 5 tahun gitu ya. 5 tahun. Perbedaan di pemilu baik kada maupun legislatif itu kan sifatnya temporer saja. Betul. Dia tidak permanen. Kalau ada perbedaan itu saya sendiri meyakini bahwa perbedaan dari sisi paradigmatis, bukan dari sisi emosional atau ideologis. Sehingga itu tidak perlu harus sikapi secara panjang. Pesan saya sih sebetulnya kepada para ASN itu bahwa ini dinamikanya sudah berbeda. Perkembangan zaman ini dengan dinamikanya sudah berbeda jauh ya. Cara-cara konvensional itu sudah tidak bisa diterapkan dalam kondisi kekinian gitu.
Kak Imo. Iya. Benar. Artinya budaya kerja baik di internal OPD maupun di lingkup pemerintah daerah itu sudah harus dirubah. Iya, Ya. budaya kerja termasuk di dalamnya adalah etos kerjanya. Karena tadi saya bilang bahwa kita sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita menuju kepada era penerapan merit system. Merit system. Ya, itu menjadi ajang kompetensi. Ya. Ajang kompetensi yang secara terukur bisa menjadi evaluasi kepala daerah terhadap aparatur ASN dalam hal ini. Yang berharap bahwa kompetensi itu terus hidup di dalamnya. Kalau hari ini belum mendapat peran, teruslah bekerja. Ya, ciptakanlah budaya kerja, etos kerja yang sesuai dengan yang diberikan oleh Ya, atasan. sesuai dengan tupoksi Tupoksinya masing-masing, yaitu penilaian kinerjanya. Sehingga di suatu ketika kesempatan akan diberikan peran. Jadi budaya dan etos kerja, kemudian terus menghidupkan ajang kompetensi di dalam internal maupun di lintas OPD, supaya itu menjadi penilaian kepada daerah terhadap aparaturnya. Yang kedua, bahwa sekarang ini kan sistemnya sudah inovatif. Jadi bagaimana kreativitas itu melahirkan sebuah inovasi di lingkup minimal 1 tahun satu inovasi itu sudah cukup bagus, sangat baik. Yang penting inovasinya betul-betul ya. Inovasi ini kan tidak bisa diciptakan oleh satu orang. Ya. Siapapun dia bisa menciptakan inovasi. Ini kan lahir dari sebuah ide, gagasan, untuk dikembangkan inovasi itu. Terpanjang inovasi itu bisa membantu penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan program kebijakan di masing-masing OPD itu tergantung pada bagaimana pengembangan inovasinya gitu. Ya, mudah. Karena itu penilaian dari kementerian terhadap kita ya, itu yang harus dikerjakan oleh para aparatur. Ya, situ. Kemudian kalau berharap kepada kepala daerah saja yang mengembangkan juga keliru sebenarnya. Ya. Kita berharap juga ada lahir gagasan-gagasan yang disampaikan kepada kepala daerah supaya bisa dirumuskan pada perencanaan-perencanaan berikut. Benar. Ya. Yang ketiga, saya inginkan bahwa seluruh aparatur di pemerintah daerah berpikir bahwa kita harus menciptakan prestasi. Ada 2 hal. Periode ini secara outcomes-nya itu dia berdampak bagi PDRB per kapita. Ya, meningkat. Kemudian secara institusi pemerintah daerah itu kita ada kemandirian fiskalnya. Mandiri secara fiskal. Betul. Ini kalau disimpulkan menyangkut dengan outcomes ini bahwa kita menginginkan ketika penghujung periode kita itu ada gambaran rasio PAD kita dengan total pendapatan itu meningkat gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin di angka 16-17%. Jadi tidak terlalu bergantung kepada dana transfer ya, TKD ya. Ya. Tidak tergantung pada TKD, supaya di penghujung periodisasi itu 2 hal itu menjadi indikator. Benar. Yang tadi saya bilang outcomes-nya itu. Betul. PDRB atau pendapatan per kapita masyarakat meningkat, ya, ada terjadi pengurangan pengangguran, tingkat kemiskinan bisa ditekan, kemudian IPM bisa naik, lalu kemudian secara institusi pemerintah daerah itu kita bisa berkontribusi dari sisi PAD terhadap total APBD kita. Jadi kalau dulu orang menganggap ada teori yang namanya reinventing government gitu, kayak bagaimana mentransformasikan pikiran-pikiran kewirausahaan itu di dalam pemerintah daerah, bukan kita berbisnis. Betul. Ya. Karena pemerintah itu kan tidak bisa menjadi regulator sekaligus operator dalam tataran bisnis, tidak. Tapi bagaimana pikiran-pikiran reinventing government itu bisa diterapkan oleh seluruh aparatur, khususnya penghasil pajak retribusi. Program kebijakannya bisa ekonomi tumbuh di setiap desa, lalu yang berdampak bagi pendapatan per kapita masyarakat itu. Seluruh aparatur jika berpikir seperti begini, saya optimis, insya Allah kita akan sampai pada satu taraf yang sebagai ukuran prestasinya, Kemudian yang terakhir, pesan juga kepada seluruh warga masyarakat Halmahera Selatan bahwa dengan konsep atau dengan visi misi agromaritim itu, kami sudah siap melahirkan perencanaan termasuk program kebijakan. Ini akan berhasil atau tidak tergantung pada masyarakatnya. Harus disadari bahwa sebetulnya kita kaya, memiliki potensi yang cukup besar untuk digarap. Sebagus apapun pemerintah dalam merencanakan, didukung oleh aparatur yang baik, tapi kalau masyarakat masih belum berkeinginan ke sana, itu akan sulit. Jadi hambatan-hambatan SDM itu harus diminimalisir. Percaya dan yakin bahwa kekayaan yang Tuhan limpahkan kepada kita itu untuk kita kelola dengan baik, tergantung pada kesadaran masyarakat saja. Ya, nah kita tidak akan bosan-bosan untuk terus memberikan spirit, semangat kepada masyarakat, mau memanfaatkan potensi yang ada pada daerahnya, pemerintah tinggal melaksanakan programnya. Ucapkan terima kasih Kakak Imo sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi gagasan di dalam podcast ini. Saya berharap mudah-mudahan Rahim Odeyani Channel ini terus berkembang,
Terima kasih kepada Kakak Wabub yang telah memberikan sejumlah pikiran, kemudian gagasannya, lalu program-program yang akan dicanangkan di Halmahera Selatan. Kami doakan mudah-mudahan Kakak Wabub sehat terus, Insya Allah, amin. Terima kemudian kasih. bisa mengabdikan diri yang lebih untuk masyarakat Halmahera Selatan. Insya Allah. Terima kasih juga kepada pemirsa, penonton Rahim Odeani Channel yang sejak awal sampai dengan akhir mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita sekalian.